siang teman-teman. Hari ini kita akan melaksanakan praktik baik ya, yaitu berbagi tentang pengalaman literasi kita di kelas-kelas kita. Nanti mungkin teman-teman bisa memberikan apa yang sudah dilakukan di kelas ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya, misalkan seperti perpustakaan atau yang lain. Sebelumnya saya akan mengawali bahwa apa itu tentang literasi ya. Nah, ini bahwa literasi itu ya, ini pengertian literasi ya. Literasi merupakan seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini oleh pendapat Rahmawati pada tahun 2022. Tadinya literasi itu dibagi menjadi 6 ya. Jadi yang pertama itu literasi baca tulis ya. Yang kedua literasi numerasi ya. Yang ketiga literasi sains, yang keempat literasi digital, yang kelima literasi finansial, dan yang keenam itu literasi budaya dan kewargaan ya. Ini macam-macam literasi yang ada ya. Terus apa itu literasi baca tulis ya? Literasi baca tulis itu adalah kemampuan untuk memahami isi teks tertulis ya, baik yang tersirat maupun tersurat, dan menggunakannya untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri, serta menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Itu literasi baca tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka ya, karena tentang numerasi dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan yang ketiga literasi sains ya. Literasi sains itu apa ya? Kecakapan untuk memahami fenomena alam ya dan sosial di sekitar kita, serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Jadi sains itu kita membaca situasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang keempat, literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Ini literasi digital. Yang kelima, literasi finansial. Literasi finansial merupakan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, keterangan, keterampilan, dan motivasi dalam indeks finansial. Yang terakhir ialah literasi budaya dan kewargaan. Ya. Apa itu? Ya. Literasi budaya dan kewargaan adalah kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Jadi selama ini pemahaman kita tentang literasi masih sedikit dan sempit ya. Yang kita tahu ternyata ini bukan kita yang buat, tapi ini adalah literasi dari kementerian seperti itu. Jadi ada 6 ya. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan, dan literasi apa lagi kita lagi satu. Nah, ada 6 ya. Ya sains ya. Ya. Ini kita fokus ke literasi praktek baik saya yang sudah saya lakukan di kelas ya. Ya. Ini contohnya. Ini hanya literasi tentang yang ada di kelas saya yang sudah saya lakukan. Ini biasanya saya mengerjakan sesuatu ya, ini tidak selalu dalam buku. Kalau saya ya, anak mengerjakan tulisan itu tidak selalu dalam buku, tapi dalam apa ini, bikin note ya. Ini
selalu saya bagikan. Nah, ini contohnya. Ya, ini setiap mereka selesai, mereka maju membaca. Setelah membaca, ini ditempel. Nah, ini contohnya bisa teman-teman lihat. Senang sekali karena kelas saya menjadi bagus. Ya. Ini jadi setelah melaksanakan suatu kegiatan, saya kasih refleksi. Ini sekarang kamu merefleksikan apa yang udah kita lakukan hari ini, gitu kan? Ya, ternyata ini juga bukan kita buat-buat, mereka yang mengekspresikan sendiri apa yang telah dilakukan. Jadi ini termasuk literasi juga, gitu kan? Jadi saya merasa senang karena kelas kita berubah bagus. Kegiatan ini seru sekali ya. Dan lain sebagainya. Ya, ini yang kegiatan literasi yang telah saya lakukan. Nah, ini contohnya banyak sekali ya. Ini yang ini tentang menuliskan, mengintisarikan tentang paragraf. Jadi tidak harus di buku, mereka selesai ini, yuk kamu tulis apa intisari dari paragraf tersebut gitu. Jadi dari ini anak-anak senang ya. Ternyata tidak harus menulis di buku, gitu kan? Selesai pajang, membacakan di depan, mereka senang dan menempelkan, ternyata jadi keseruan tersendiri bagi mereka. Gitu. Ini juga, ya, nah, itu. Makanya di kelas saya ramai. Ini anak-anak juga saat menuliskan ya, ini membaca, tuh senang mereka karena mendapat sesuatu yang baru dengan menuliskan berbagai. Ini contohnya ya, contohnya yang mereka membaca. Ya. Ini kita lewati, nanti ada videonya yang pas semuanya. Ini saya memakai mading di depan kelas saya untuk menampilkan karya mereka ya. Ini contohnya bikin rumah adat. Jadi ini pada bahasan tentang rumah adat, kamu buat rumah adat terus itu nanti ditempel gitu kan. Ini juga pahlawan tak dikenal. Ini ada puisi ya, ini ada kami datang untuk belajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya ya. Anak-anak ketika dipajang karyanya, mereka akan senang melihatnya, gitu kan? Gitu. Nah, ini karya tentang identitas diri. Identitas diri, mereka dari mana asalnya, suku apa, bahasa yang digunakan apa, dan kegiatannya apa, kebudayaannya apa, gitu kan? Jadi mereka setelah itu ditempel di kelas-kelas. Sudah selesai, kamu kerjakan, coba kamu tempel di mana kamu sukai gitu kan. Jadi tempel suka-suka mereka, mau menempel karyanya di mana. Dan ini setiap itu juga kita ganti ya, kita ganti itunya temanya. Ini tempat literasiku ya. Ini di belakang juga saya gunakan untuk menempelkan karya-karya mereka ya. Di sini ya. Ini adalah karya-karya yang saya gunakan, mereka senang sekalinya ya. Menempel apa aja yang mereka sudah buat kayak gitu. Nah, ini juga buku ada jeda dunia. Ini saya anak-anak bisa bawa kertas, terus kamu bawa kertas apa namanya ya? Origami ya. Sekarang kan tentang Hari Bumi, silakan kalian berkarya. Jadi tidak melulu dengan apa yang ada di buku. Mereka lebih bereksplorasi dan mereka menemukan ide mereka. Ini sahabatku itu juga. Jadi ini kelas saya akan selalu penuh dengan coretan. Ya ini belajar IPA tentang ini organ peredaran darah. Hewan namanya apa? Hewannya ikan. Ya, ada
peredarannya apa? Ya jantung dan berdarah, gangguan pada peredaran darah apa, dan ini sebagainya. Ini jadi waktu belajar, coba kamu ambil salah satu hewan yang ada di pikiran kamu. Jadi saya nggak menentukan hewan apa itu, gitu kan. Ini ada yang menulis kelinci, ada yang menulis sapi, ya. Ini ada yang menulis burung, ya. Jadi setelah mereka menuliskan, mereka membaca di depan, ya. Setelah itu silakan kamu tempel di pojok yang sana. Ya. Anak-anak ternyata senang di situnya, ya. Ini literasi yang sudah saya lakukan. Gitu. Jadi nggak harus melulu di buku tulis. Ya. Ada lagi nih. Ini. Yuk makan makanan sehat termasuk buah dan sayuran. Di Timur Matahari lagu ini cerita bergambar, ya. Ini juga bergambar, ya, yang mereka karyakan sendiri juga. Bisa dilakukan kalau mau membuat literasi juga hari Jumat terakhir, itu di jam terakhir juga bisa kita lakukan. Mungkin itu, ya, yang ini yang selalu saya tekankan di awal belajar, ya. Kalian sudah mempunyai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ya. Apa itu kesepakatan kelas? Jadi peraturan kelas, tapi bukan peraturan itu ada namanya apa? Hukuman atau semacamnya, ya. Tapi kalau kesepakatan kelas ini lebih kata-katanya lebih bersifat positif. Apa kesepakatannya? Datang tepat waktu, berkata sopan, maju dan main berbicara, tertib saat belajar, izin ke kamar mandi, hindari mengunci. Jadi bukan tidak boleh datang terlambat, bukan. Kata tidak itu dihilangkan, ya. Ya, tidak boleh berkata jorok, tapi berkata sopan. Jadi kata-kata tidak itu dihilangkan. Ini kesepakatan kelas yang akan tetap saya ingatkan di awal belajar. Kita punya kesepakatan kelas apa? Ya, yang ini juga keyakinan kelas bahwa kamu itu harus jujur, ya, harus toleransi, tanggung jawab, kalau menolong, rukun, mandiri, dan disiplin. Ini di awal selalu ditekankan di situ agar, karena 1-2 kali itu buat anak-anak itu tidak cukup, harus berulang lagi, diomongkan lagi. Ya, ini itu literasi yang sudah saya lakukan di kelas, ya. Mungkin teman-teman nanti bisa berbagi juga literasi apa yang tadi dilakukan. Mungkin itu dari saya. Ada ya yang saya untuk saya tadi itu mau menyetelkan video, ya, video. Meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi saya suruh ngomong yang kencang. Kok macet? Oh, macet. Download ya. Apa guys? Hanya di download dulu. Kalau kita langsung online kan kadang permasalahannya di sini, seringkali kita gangguan, gitu. Yang mungkin nanti teman-teman bisa berbagi pengalaman praktik baik literasi yang sudah dilakukan. Ini itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan mau tanya.
setiap hari, atau ada nggak jam-jam tertentu yang kita bisa pakai gitu? Karena kan biasanya kita kan pasti ngejar materi apalagi kalau udah mau pas kayak gitu. Itu waktu-waktu yang baiknya tuh kapan sih untuk melakukan literasi? Kalau saya kebiasaan di kelas literasi itu saya nggak ada waktu-waktu tertentu ya Bu. Misalkan saya pagi pun saat habis berdoa saya bagi buku, baca dulu. Habis baca buku, 2 orang silakan ngomong cerita apa yang telah dibaca, itu masuk literasi juga. Yang seperti ini juga yang tadi itu ya, ini kan saat belajar pun ini literasinya menuliskan apa yang di sini gitu kan, berliterasi. Jadi tidak harus yang di buku ini, karena gini, kalau pengalaman saya yang udah beberapa tahun, 2-3 tahun ANBK itu ternyata soal yang di ANBK itu malah justru nggak ada di teksnya, di luar teks itu. Jadi lebih ke tersurat daripada yang tersirat gitu. Lebih banyak yang tersirat daripada yang tersurat gitu kan. Jadi yang di teks itu malah sedikit. Lebih banyak mereka itu mengembangkan pikiran mereka sendiri, makanya jawabannya kan mereka banyak yang essay, yaitu memprediksi apa yang akan terjadi setelah si A ini si A melakukan apa itu, misalkan amen di jalanan. Terus nanti pertanyaannya apa yang akan terjadi dengan si A dan kemudian harinya, kan di teks itu nggak ada gitu. Jadi lebih banyak itu, makanya kita sekarang tuh jangan melulu yang ada di buku gitu. Dan sekarang pun kita lebih mencenderung dalam ujian itu C1 sama C2 itu belajar yang dihilangkan. C1 itu pengetahuan. Jadi kalau yang C1 pengetahuan itu yang ada di buku itu apa yang dikeluarkan gitu kan. Sekarang lebih banyak analisa gitu. Kayak gitu sih. Ya. Mau tanya Pak? Ya. Kalau saya di kelas itu selalu menggunakan literasi yang baca tulis gitu Pak. Yeah. Yang baca tulis misalnya di setiap tema yang diajarkan itu kan setiap akhir tema itu kan selalu ada cerita. Yeah. Itu anak-anak saya suruh baca cerita-ceritanya dari awal sampai akhir. Kemudian saya jelaskan kalau di bahasa Indonesia itu kan ada unsur-unsur ya. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Saya jelaskan tuh dulu unsur intrinsik itu apa, terus bagian-bagiannya apa saja, kemudian unsur ekstrinsik itu apa, bagian-bagiannya itu apa saja. Kemudian mereka saya suruh kupas bagian-bagian yang ada di dalam unsur ekstrinsik dan intrinsiknya itu Pak gitu. Itu bisa tidak Pak? Ya, masuk juga sih ya. Masuk di situ. Iya. Saya ini video yang tadi ya. Yang kencang lah bacanya. Mereka saat disut mereka juga nggak malu dan malah senang ya pengalaman seperti itu. Dan kadang kalau anak yang pintar bercerita sampai berdua itu sampai banyak. Nah ini setelah dibaca hasilnya ditempel di belakang mereka. Setelah mereka belajar selesai itu mereka membaca kembali apa yang tadi juga dibaca kayak gitu.
yang cuma bisa diam di kelas ya, harus kita motivasi juga biar dia mau maju dan bersuara. Bu ini kan apa sama itu? Nyalanya Pak Pandi kasih. Mungkin dari kelas 1 ada yang mau berbagi cerita literasi yang sudah dilakukan. Bu Rama, Bu Betty, Bu Ayo, Bu Anita, yang sudah dilakukan apa? Silakan. Kalau di kelas saya biasanya selain anak-anak kelas 1 itu kan paling seneng tuh Pak baca buku cerita bergambar. Yeah. Jadi selain membaca buku cerita bergambar yang lebih banyak gambarnya daripada ceritanya, ada juga kadang-kadang kayak misalnya kemarin pelajaran bahasa Inggris, dia menuliskan pohon keluarga. Jadi literasinya dia menuliskan ayahnya, nama ayahnya, pekerjaan ayahnya, terus ibunya, terus kalau ada adik-adik, kakak. Nah setelah itu dia maju ke depan, terus dia bercerita. Selain itu juga kalau untuk kepercayaan diri untuk kelas 1 baik sih Pak. Boleh saya kirim videonya biar teman-teman bisa lihat ya ke Pak Arif ya. Yes. Contohnya aja ini. Bu Betty. Ya. Saya biasanya nih kalau somaya kalau ada jam belajar bahasa Indonesia nih pasti anak-anak suruh membaca perpustakaan kecil, maksudnya pojok baca. Terus lalu habis sudah membaca nanti salah satu anak ada yang menceritakan kembali atau membaca dari buku tersebut gitu. Nanti kadang anaknya, kadang saya gitu nanti yang menceritakan ya gitu. Berganti-gantian seperti itu. Bu Rahmata 1. Oke. Mungkin sama sih Pak dengan Bu Betty dan Bu Anita. Jadi setiap pagi itu kita ada waktu setengah jam buat mereka ambil buku di pojok baca terus baca. Jadi kalau misalnya mereka selesai baca, mereka ambil lagi yang baru. Jadi berputar tuh, jadi kan temannya bawa satu orang tiga, jadi masing-masing bisa gantian baca punya teman-temannya. Ya. Ini Ini kelas. hasil karya siswa yang ditampilkan lalu dia mempresentasikan ke depan. Kita lihat ya. Oke, terima kasih Nabila. Ya, terima kasih. Ini hasil karya 1A ya Bu Anita. Iya. Ada nggak dari setelah ini kegiatan ini dia
anak itu lebih senang lagi, apa yang harus dilakukan kira-kira? Setelah itu nanti ada kegiatan menempel, menghias kelas. Setelah jadi seperti ini, nanti saya bebaskan anak-anak untuk menempel hasil karyanya ini. Kira-kira di mana ya, kamu maunya di mana? Yang tempat-tempat yang kira-kira dia mau hasil karyanya ditempel. Tentu saja dengan menempel ini tidak menggunakan lem. Saya menggunakan gantungan yang sudah ada, nanti dibuat gantungan, jadi hanya digantung-gantung gitu Pak. Senang sekali mereka untuk, oh aku di sini, aku mau di sini, aku mau di sini gitu. Jadi kita tidak menentukan tempat Tidak, ini ya. saya tidak menentukan. Nah, biar ekspresi mereka sendiri. Iya. Itu kelas 1, kelas 2, siapa yang mau cerita? Bu Bulan, silakan. Untuk literasi yang sudah dilakukan di kelas 2, karena kan di tema saya berkaitan dengan pembelajaran ya Pak. Yes. Kita membuat puisi, jadi mereka membuat puisi sederhana, lalu satu persatu membacakan di depan kelas itu aja sih Pak. Terus sama terkait dengan pembelajaran lainnya tuh mereka biasanya membuat tugas kelompok, kemudian tugasnya itu jawabannya dibacakan di depan kelas berkelompok gitu. Jadi maju berkelompok, kemudian mereka membacakan jawaban-jawabannya itu seperti itu. Bagus. Yang lain, Bu Siti, boleh bercerita. Ayo Bu Siti. Untuk saya sih biasa bersama dengan itu anak-anak membaca buku. Salah satu biasanya saya satu membaca di depan, nanti yang lain bertanya, terus yang lain bertanya, baru jawabannya kita sama benar apa salah jawaban temennya. Nah, kalau memang salah berarti yang lain harus bisa kelompoknya menjawab. Kalau soal baca biasanya pergantian bacanya di pojok baca. Hanya itu aja sih kalau kelas 2. Oke. Bu Sri, ada yang mau dikatakan? Nggak ada. Mungkin kelas 3. Kelas 3 diwakili Bu Kelas Nani. 3. Ya. Kalau saya kebiasaan di kelas 3, bahkan tahun-tahun sebelumnya juga sering saya lakukan. Jadi setelah berdoa, saya selalu memulai dengan saya kasih judul sarapan pagi. Jadi sarapan paginya itu bukan makanan untuk fisik, tapi makanan untuk memfokuskan murid gitu. Jadi saya memberikan 5 kalimat yang mereka itu sudah siap dengan buku sarapan pagi masing-masing. Jadi saya kasih satu kalimat, misalkan sarapan pagi nomor 1, misalkan saya kasih salah satunya, misalkan hidup adalah tentang belajar, jika berhenti maka engkau akan mati. Jadi dia nulis, memfokuskan telinganya mendengar dan mencatat seperti dikte. Kemudian nomor 2 saya kasih lagi contohnya, pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya dimulai dari pendidikan. Jadi nanti setelah saya kasih dikte sarapan pagi 5, sudah selesai 5-5-nya, mereka fokus, saya suruh baca bareng-bareng kata-kata bijak yang saya kasih setiap harinya, baca bareng-bareng, dan itu akan memberi motivasi anak-anak. Jadi dia punya catatan yang ternyata kalau dibaca lagi memberikan wawasan yang lebih, memberikan ilmu yang lebih. Saya biasa seperti itu Pak, literasi di kelas 4. Itu aja. Terima kasih berbaginya. Bu Silala, ada yang mau diceritakan? Ya, nggak ada. Nggak mau bercerita nih yang udah dilakukan literasinya. Ya, sama aja sama-sama dengan teman-teman ya. Sama-sama kan kita kan doa dulu, nyanyi. Ya. Nah, setelah itu ya paling suruh baca ayat. Kalau kita kan Alkitab ya, baca satu ayat. Nah, setelah dibaca kasih waktu sebentar. Setelah dihafal baru mereka tuliskan dan artinya apa. Itu aja sih Pak. Nah, jadi mereka juga nyatat itu di buku pojok bukunya.
ya. Jadi sebagai hafalan mereka dan yang harus dilakukan. Itu aja sih Pak. Itu setiap pagi ada. Kelas 4 silakan. Dibagi siapa kelas 4? Enggak ada ya? Enggak. Kelas 5, Bu Eni. Kelas 5 ya saya. Kalau saya dengan literasinya membaca buku di perpustakaan. Setelah itu anak-anak tanya jawab. Nah, mereka bertanya, ada yang kan di perpustakaan itu banyak macam-macam buku perpustakaan. Jadi ada yang bertanya ini, ada yang jawab seperti itu Pak. Mungkin itu aja. Kasih Bu. Kelas 5, 6 kan? Boleh Pak. Boleh silakan. Iya. Jadi kalau saya terkait materi boleh ya Pak ya? Silakan. Kebetulan kan temanya di kelas 6 ada tentang ASEAN Pak. Jadi anak-anak saya tugaskan untuk membuat buklet ASEAN, dibuat kelompok-kelompok. Bukletnya sih sederhana Pak, dari kertas HPS 4 terus nanti dirobek nanti dia bisa lihat. Dalam isi buklet itu tentu isinya adalah beragam tentang ASEAN. Pertama dari letak geografisnya, kemudian dia bagaimana kondisi ekonominya, budayanya, rasnya, agamanya. Jadi mengenal tentang ASEAN. Masing-masing kelompok itu saya kasih waktu untuk membaca, bisa melalui Google, melalui buku, dan berbagai macam media mereka boleh cari. Saya kasih waktu biasanya 3 hari. Setelah itu mereka presentasi melalui buklet tersebut. Nah, kemudian mereka bertukeran. Setelah itu baru dikasih soal tentang bagaimana kebudayaan ASEAN. Jadi mereka nggak cuma mendapatkan dari buku, tapi boleh juga dari Google, boleh juga mereka mendapatkan berbagai informasi dari media lainnya. Saya rasa itu aja sih kelas 6 untuk yang ASEAN ya Pak. Kalau yang lainnya kan mungkin program yang sebelumnya udah pernah kita kunjungan perpustakaan 6A, 6B ke perpustakaan yang terdekat. Menurut saya juga itu literasi. Itu aja sih Pak kalau untuk kelas saya. Bagus Bu. 6B silakan Bu Eka. Tambahkan yang tadi ya Pak. Iya. Ya sama sih, seperti intinya seperti yang kita, cuma kan untuk kelas 6B itu yang saya terapkan yang tadi itu loh, membaca. Iya. Kemudian setelah mereka membaca cerita yang non fiksi, mereka saya jelaskan dulu nih, ada 2 unsur kan yang tadi saya bilang, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Saya jelaskan dulu nih, unsur intrinsik itu apa, bagian-bagiannya itu kan diantaranya ada tema, ya kan, sudut pandang, latar, terus karakter, tokoh, amanat, itu semua. Kemudian mereka saya suruh nih baca dari awal sampai akhir, kemudian menentukan apa tema dari cerita tersebut, kemudian mereka juga siapa tokoh-tokohnya itu. Nah, setelah mereka selesai mengupas dari bagian-bagian unsur intrinsik dan ekstrinsiknya itu, mereka nanti saya suruh ke depan juga, untuk membacakan dari hasil yang telah mereka kerjakan itu Pak. Oke. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Tadi ya berbagai cerita dari masing-masing kelas ya. Semoga ada inspirasi yang lain. Pak Fandi, agama berliterasi seperti apa kalau agama ya? Kalau mungkin di pendidikan agama Islam, literasinya kita kan memang baca Quran dulu sebelum mulai membaca surat-surat pendek. Nanti kita maju siapa yang sudah hafal silakan. Kalau terus mengenai sudah paham maknanya atau belum, nanti kita sama-sama bahas ini ayatnya apa maknanya. Jadi nanti anak-anak tahu gitu sebelum dimulai pembelajaran. Mungkin itu aja bagi pendidikan agama Islam. Dan kalau literasi bisa nggak, pertanyaan saya Pak, kalau literasi bisa nggak ditaruh di belakang gitu Pak? Misalkan mau pulang gitu kita berliterasi. Boleh. Oke, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pengalaman dari teman-teman ya semuanya, bahwa kita pasti di kelas itu sudah melakukan literasi, meskipun itu tanpa kita sadari, dan yang sangat penting tidak pernah kita dokumentasikan. Iya. Nah, itu yang salah dari kita seperti itu. Ya mungkin dengan kegiatan ini kita lebih bisa lagi nih gitu, mengadakan dokumen-dokumen yang perlu kita dokumentasikan. Ya. Kegiatannya seperti apa? Karena apa? Anak
sedikit aja kita apresiasi itu mereka akan senang. Ya. Kalau melihat bukan kelas saya tuh sekarang udah lusuh sekali kan banyak tempelan, banyak dan lain-lain, tapi itu akan hilang saat kita ganti tema dengan tema yang lain gitu kan. Karena anak itu senang dengan kelas yang meriah gitu kayak gitu. Ini tuh kegiatan hari ini dari teman-teman ada nggak refleksi yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini? Ada yang mau ngasih refleksi nggak? Saya mau tanya dulu. Ya, silakan. Kan setiap ganti tema, berarti tema yang lama itu apakah kita arsipkan atau gimana? Kalau saya arsipkan dulu. Oh, Diarsipkan ya, diarsipkan kalau saya sih. Nanti ganti tema, ganti pajangan lagi kayak gitu tetap kita simpan kayak gitu. Sudah lembar kegiatan di kita arsipkan ke satu tempat. Ya satu tempat kayak gitu sih. Atau portofolio satu tema. Ya tidak tentu sih, tapi tetap hiasan di kelas saya pasti akan selalu berubah setiap seiring dengan tema berganti kayak gitu. Sekarang udah ganti tema ya kita lepas, kita ganti tema yang lain kayak gitu ya, kayak gitu kalau saya. Jadi anak terus kita mengembangkan kreativitas anak kalau saya ya, karena ya tadi itu di ANBK itu soal-soal yang ada di soal itu nggak ada yang tersurat, rata-rata yang tersirat semua kayak gitu. Selama 3 tahun, 4 tahun ya ANBK itu saya mempelajari di situ. Ya, makasih. Ada yang mau berefleksi kegiatan apa yang bisa diambil hari ini sebelum kita tutup acaranya? Bu Rama mau masih refleksi apa nih kegiatan hari ini dengan refleksi yang kita berikan? Ya Pak, dari kegiatan hari ini yang telah kita laksanakan ya Pak ya, saya melihat dan bisa menambah pemahaman saya mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan literasi. Ada banyak cara ya dari teman-teman kelas lain, ada yang dari kelas tinggi bahwa kita bisa dari setiap tema, akhir tema ya Bu ya, setiap akhir tema kita bisa baca untuk ambil ekstrinsik dan intrinsik. Begitu juga dengan di kelas 3-nya Bu Hani begitu. Jadi saya lihat dari kegiatan kita ini jadi lebih beragam cara kita untuk mencari ya, untuk melaksanakan literasi tersebut. Itu dari saya Pak. Bu Sila ada yang mau ditambahkan refleksi apa yang bisa kita petik dari kegiatan ini gitu? Banyak sekali ya, dari awal saya lihat macam-macam dan itu membangun ya, membuat kita semakin bisa berkreatif ya, dengan tadi bermacam-macam refleksi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kelas, membuka wawasan untuk semakin menerapkan literasi dengan berbagai macam cara. Jadi nggak hanya 1-2 cara ya, banyak caranya tadi, dan itu pasti menyenangkan bagi anak. Sip. Ya. Satu lagi dari kelas 6, tadi kelas 1, kelas 6, sekarang Ibu Linda berefleksi kegiatan literasi kita. Kurang lebih sama Pak, jadi benar-benar membuka wawasan baru Pak untuk literasi ini. Sebenarnya mungkin selama ini mungkin bayangan kita tuh mindset kita literasi cuma baca ya Pak ya. Iya. Ternyata literasi itu bagaimana anak membangun pemahaman, kemampuan dia membaca situasi seperti itu, seperti membaca bagaimana budaya seseorang, kemudian bagaimana media pelajaran itu bukan cuma buku textbook saja, tapi dengan berbagai aktivitas. Saya rasa ini bagus Pak dan bisa dilanjutkan selanjutnya. Ya. Ya. Mungkin hari ini ya kegiatan praktek baik kita literasi, nanti kegiatan kita berikutnya tentang numerasi. Nanti Bapak Ibu bisa susun nih apa yang numerasi yang sudah dibuat di kelas ya, nanti kita tampilkan bareng-bareng agar kita lebih berkreatif lagi dan bisa kelas kita lebih hidup lah istilahnya kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ada yel-yelnya nggak Pak untuk mobil kita nih Pak? Ya, silakan. Bapak. Ayo. Iya ya, apa? Enggak usah.
ini udah mati.